Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan, NIM 22/115 dari anak D3 Analisis Farmasi dan Makanan Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana simulasi komunikasi interpersonal yang efektif. Simak video ini sampai habis ya. Komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, formal maupun informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku untuk tatap muka antara dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non-verbal, sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. Jadi, intinya, komunikasi interpersonal adalah sebuah proses pemberian dan penerimaan pesan dari satu orang atau ke orang lain. Komunikasi ini bisa antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini juga nggak harus lewat kata-kata, tapi juga dari bahasa tubuh maupun ekspresi. Apa bedanya komunikasi interpersonal sama komunikasi lain? Bedanya adalah komunikasi interpersonal memerlukan tatap muka. Komunikasi interpersonal dilakukan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara real time. Jadi, umpan balik bisa diterima segera setelah kamu menyampaikan pesan. Misal, kamu haus, pengen minum, terus teman kamu punya air nih. Kamu bilang deh ke teman kamu, "Man, kita minum dong." Karena kamu ingin menyampaikan persepsi bahwa kamu haus dan pengen minum sambil pasang muka kayak kehausan dan gestur kehausan. Ketika teman kamu melihat ekspresi wajah kamu yang kehausan, plus kamu bilang kamu minta minum, otomatis teman kamu ngerti dong kalau kamu haus. Kamu dikasih air deh sama dia. Kata-kata dan ekspresi wajah kamu menampilkan sebuah pesan. Pesannya apa? Pesannya kalau kamu haus. Temenmu awalnya nggak tahu kalau kamu haus, tapi waktu pesan ini diterima sama temenmu, dia jadi paham kalau kamu haus. Di sini, persepsi dia sudah sama dengan persepsi kamu. Komunikasi kamu berhasil. Selain untuk mempengaruhi seseorang, komunikasi interpersonal juga digunakan untuk lebih akrab dengan orang lain, menyampaikan informasi, mengatasi konflik, dan sebagainya. Takeaways, yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Penyampaian pesan ini lewat kata-kata, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Di dalam ruang lingkup kefarmasian ada juga komunikasi interpersonal, yaitu sebagai berikut. Selamat datang di Apotik STM Parma. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Pak, saya mau beli amusan nih, ada nggak? Ada, Pak. Apakah Bapak yang sakit? Iya, saya sendiri. Apa Bapak sudah pernah meminum obat ini sebelumnya? Sudah, Pak. Saya cocok aja kok dengan obat itu. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya, saya akan mengambil obat tersebut. Baik, Pak. Ini, Pak, obatnya. Diminum 3 kali sehari. Semoga Anda sembuh ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nah, itulah contoh daripada komunikasi interpersonal di bidang kefarmasian. Senyum salah satu tanda efektivitas komunikasi interpersonal. Menurut Depito 2012 mengatakan ada 5 aspek dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Apa saja? Yang pertama adalah keterbukaan. Artinya, tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasanya dia rahasiakan, dan juga bersedia mendengarkan pesan dari lawan bicara secara terbuka dan merespon dengan jujur. Gak ada yang disembunyikan. Kedua, empati. Artinya, kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut. Kemampuan ini membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicaranya secara emosional, jadi ikut merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga adalah sikap positif.
mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif, memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara, mengekspresikan kepuasan dalam berkomunikasi dengannya, tersenyum, menjaga kedekatan posisi tubuh pada saat berbicara, dan lain-lain. Keempat, sikap mendukung, terdiri dari dukungan yang terucap maupun tidak terucap seperti senyuman atau anggukan kepala, dan memperhatikan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik, dan proporsional bukan sangat yakin. Kelima, kesetaraan. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengukuhan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagi. Dalam suatu hubungan interpersonal dan yang ditandai oleh kesetaraan, perselisihan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan individu untuk menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. Kesamaan pribadi bertujuan agar masing-masing pihak yang berkomunikasi merasa dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikontribusi kepada orang lain. Takeaways-nya yaitu komunikasi interpersonal dibangun atas 1. Saling terbuka, 2. Saling memahami perasaan, 3. Menunjukkan sikap menikmati berkomunikasi dengan lawan bicara, 4. Menunjukkan sikap memihak lawan bicara dalam berkomunikasi, dan 5. Menganggap lawan bicara adalah orang yang layak diajak berkomunikasi. Bagaimana sih ciri-ciri komunikasi interpersonal yang baik? Jawabannya yaitu komunikasi interpersonal yang efektif. Jika dikembangkan dari aspek-aspek tadi, maka ciri-ciri komunikasi interpersonal yang baik dan efektif adalah 1. Rasa saling percaya. Masing-masing pihak mempercayai satu sama lain. Kalau kedua pihak saling percaya, maka tidak ada yang disembunyikan. Pesan yang bisa disampaikan dengan maksimal, gak ada yang ditutup-tutupi. Lawan bicara pun bisa mempercayai pesan yang diberikan tanpa perlu merasa curiga. Kedua yaitu berempati. Masing-masing pihak bersedia menjaga perasaan satu sama lain. Selain itu juga memahami perasaan lawan bicara. Jadi walaupun ngomong belak-belakan, tetap direm supaya nggak menyakiti perasaan lawan bicara. Yang ketiga yaitu dukungan. Komunikasi interpersonal yang efektif menampakkan kedua pihak yang saling mendukung satu sama lain. Mendukung di sini kelihatan dari kedua pihak yang saling menyetujui pendapat satu sama lain. Terus kalau pendapatnya salah, apa masih disetujui juga? Mendukung bukan berarti setuju dalam segala hal. Mungkin ada beda pendapat, tapi perbedaan ini nggak jadi perselisihan. Justru pendapat itu juga dicari jalan tengahnya, termasuk dalam sikap suportif ini adalah pemberian kritik yang membangun dan nggak menyakiti perasaan. Keempat, aura positif. Komunikasi interpersonal yang efektif terasa nyaman dan positif. Rasa nyaman dan positif ini kelihatan dari ekspresi wajah kedua pihak yang santai, tersenyum, dan kata-kata yang digunakan terdengar menyenangkan dan Yang kelima adalah kesetaraan. Pernah ngerasain dianggap remeh sama lawan bicara? Komunikasi interpersonal yang efektif gak bakal terasa kayak gitu. Di komunikasi interpersonal yang efektif, kamu akan merasa dihargai sama lawan bicara kamu. Kamu akan didengar dan kamu bakal dimintai pendapat, bahkan dia akan memuji pendapat kamu. Kamu dianggap setara dengan lawan bicara kamu. Takeaways dari komunikasi interpersonal yang efektif yaitu kelihatan dari 1. Kedua pihak yang saling percaya, 2. Saling mencoba memahami perasaan satu sama lain, 3. Saling memperlihatkan dukungan satu sama lain, 4. Komunikasi terasa nyaman dan positif, dan 5. Dianggap setara oleh lawan bicara.